Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Oke, di sini saya akan membagikan cara penyelesaian soal latihan soal ulangan yang saya telah berikan ya kemarin ke kalian. Mohon nanti dipelajari agar nanti ulangannya dipermudah. Ya. Oke, ini saya langsung aja soal nomor satu ya. Oke, udah kelihatan belum nih? Udah ya. Oke, sudah terlihat ya. Oke. Di sini ada soal nomor satu, seorang perenang berenang di kolam renang yang dalamnya 5 meter. Perenang tersebut berenang sejauh 3 meter dari dasar kolam renang. Berapakah tekanan hidrostatik yang didapatkan si perenang tersebut jika massa jenis air di kolam renang tersebut 1 gram per sentimeter kubik? Ya, kita ketahui dulu nih. Ya, kita ketahui dulu. Diketahui. Ya. Apa aja nih diketahui eh, tinggi kolam ya. Tinggi kolam itu 5 meter. Oke. Kemudian di situ ada perenang tersebut sejauh perenang tersebut berenang sejauh 3 meter dari dasar kolam. Berarti seperti ini nih. Seperti ya, ini anggaplah 5. Di sini titik perenangnya nih. Titik perenangnya di sini ya. Nah, di sini tingginya 5 meter. Nah, perenang ini dari dasar kolam itu eh, berapa tuh? 3 meter ya? 3 meter. Nah, berapa nih? Haknya berapa? Haknya berapa? Nah, haknya bisa dihitung dari hak sama dengan 5 dikurangin dengan 3. Haknya sama dengan 2 meter. Oke, nah ini dapat haknya. Kemudian di situ ada massa jenis kolam renangnya ya, massa jenis. Oke, massa jenisnya itu 1 gram per sentimeter kubik. Berarti kalau kita bikin ke meter jadinya 1000 kilogram. Ganti jadi kilogram per meter kubik atau meter volume. Nah ini kalau tidak diketahui gravitasinya, kita tulis aja gravitasinya adalah 10. Nah, 10 meter per second kuadrat. Oke. Oke, langsung aja kita ke penyelesaiannya ya. Penyelesaiannya gimana sih, Pak? Nah, di penyelesaiannya kita akan melakukan penyelesaian. Oke, penyelesaiannya adalah kita masukin rumus dulu, rumus hidrostatik rho dikali gravitasi dikali dengan H. Ya. Nah, ini udah dapat semua kan? Rho-nya berapa? Rho-nya itu 1000 ya. Nah, ini rho-nya 1000 dikali dengan 10. Haknya berapa tuh haknya? Haknya adalah 2 ya. Jadi kita dapat dari hasil pengurangannya 2, hasilnya adalah 20.000. Ya, hasilnya 20.000 PA ya. Kita pakai PA aja biar gampang. Atau Pascal ya.
Oke, di sini masih nomor satu masih gampang. Dan nomor satu itu masih gampang ya pengerjaannya. Mungkin nanti di ulangannya hanya berbeda angkanya aja. Tapi disarankan membawa kalkulator karena akan sulit menghitungnya. Oke, kita lanjut lagi nomor 2 ya. Nah, ini ada sebuah penghisap mempunyai luas penampangnya 0,8 cm kuadrat. Kemudian tingginya sebesar 50 cm yang bergerak bebas tanpa gesekan sehingga dapat menekan pegas jauh X. Apabila konstanta pegas 40 Newton per meter dan massa jenis zat cair tersebut 600 kg per meter kubik, pegas dapat tertekan sejauh berapa? Oke, ini agak rumit. Di sini ini ada sebuah penghisap ya. Berarti di sini ada gaya tekan terhadap luas, kemudian ada tekanan hidrostatik ya. Di sini ada tekanan hidrostatik, kemudian ada konstanta pegas, berarti berlaku juga hukum Hooke-nya. Ya, oke, kita langsung eksekusi aja. Pertama-tama kita diketahui dulu ya, diketahui berapa. Itu ada apa aja A-nya. Kita pertama A-nya dulu. A-nya berapa? 0,8 cm kubik. Ini agak rumit ya. 0,8 cm kubik. Nah, berarti kalau dijadiin meter 0,8 kali 10 pangkat min 4 cm. Maaf, meter ya, meter. Ini salah ya, salah meter ya, meter, meter, meter persegi, meter persegi. Kemudian kita ke tinggi ya, tinggi H berarti H-nya 50 cm. Sentimeter. Berarti kalau kita ubah ke meter, jadinya 50 kali 10 pangkat min 2. Nih. Atau langsung 0,5 juga nggak apa-apa ya. Ini jangan lupa dikasih meter. Udah ada A, udah ada H. Kemudian, nah ini ada delta X ya. Delta X-nya adalah X. Delta X. Delta X-nya adalah X. Kemudian ada konstanta pegas. Konstantanya 40 N per M. Kemudian di situ juga ada massa jenis. Massa jenis. Massa jenisnya berapa? 600 kilogram per meter volume. Oke, kemudian ada apa lagi di situ? Ada harusnya ada gravitasi ya, karena nggak ditulis gravitasinya. Kita tulis saja 10 meter per second kuadrat. Kita langsung eksekusi aja. Nah, berarti pertama-tama ada rho, ada G, ada H. Berarti kita masukin hukum tekanan, mencari tekanan hidrostatiknya dulu. Berapa tekanan hidrostatik? Dan rumusnya rho dikali dengan gravitasi dikali dengan H. Rho-nya berapa? Rho-nya adalah 600. 600 dikali dengan 10 dikali dengan 50 ya. 50 kali 10 pangkat min 2 ini ya. Nah, ini ada hasilnya berapa? Kita kita dapat 600 dikali 50 adalah adalah hasilnya 300 ya, 300 3000. Berarti hasilnya adalah 30 3000 ya. Berarti hasilnya adalah 3000.
3000 Pascal ya, 3000 Pascal. Oke. Nah, ini dapat hasilnya 3000 Pascal, kemudian kita dapat hasilnya dalam Pascal, kita pengen nyari gayanya berapa, karena ada luasan, berarti kita berlaku hukum tekanan seperti ini. F per A, ya. F per A. F-nya berapa tuh? F-nya itu kita cari F, berarti F-nya ini untuk mencari karena nanti di hukum Hooke itu F sama dengan K dikali dengan panjang pertambahan panjang kan. Nah, berarti kita nyari F-nya dulu kan. Berarti P dikali dengan A. Nah, kita dapat nih P-nya, tekanan hidrostatiknya udah dapat 3000 ya. Kemudian di sini ada 0,8 luasnya dikali dengan 10 pangkat min 4. Nah, ini berapa nih? Rumit juga ya. 0,3 dikali 0,8. Hasilnya 0,24 Newton. Nah, ini udah dapat 0,24 Newton. Berarti kita tinggal mencari pertambahan panjang itu pakai hukum Hooke. Hukum Hooke gimana caranya? Rumusnya F sama dengan K dikali dengan delta X ya. Delta X. Berarti delta X sama dengan F per K. Ini ya. F per K. Nah, kita tinggal masukin kan ya. Kita tinggal masukin F-nya berapa? F-nya 0,24. Kemudian K-nya berapa? K-nya itu 40 ya. Ini sedikit rumit ya. Berarti 0,006 hasilnya adalah 0,0006. Nih, 0,006 apa nih satuannya? Meter. Berarti kalau kita bikin mili jadinya 6 milimeter. Berarti pertambahan panjangnya adalah 6 milimeter. Ya. Nah, gampang nomor 2. Kita lanjut lagi ke nomor selanjutnya ya. Nah, ini ada sebuah kubus memiliki panjang sisi sebesar 8 cm. Sebanyak 25% bagian dari kubus tersebut berada dalam air dan sisanya berada di minyak. Nah, ini mencari masa kubus kayu tersebut ya. Apabila masa jenis air itu 1 gram per cm kubik, berapa masa kubus kayu? Nah, ini pakai rumus Archimedes ya. Berarti kita diketahuin dulu nih. Ini kita ketahuin dulu biar gampang diketahui ya. Kubus berarti kubus itu memiliki sisinya sama semua ya kalau kubus 8 ya. Kemudian eh, karena ini Archimedes ya, hukum Archimedes itu FA sama dengan rho dikali G kali volume. Berarti kita mencari volume bendanya dulu nih. Volume benda. Nah, ini dalam saya M ya. Nah, berarti gimana nih? 8 dipangkatin dengan 3 ya. Karena semua sisinya sama. Ingat aja rumus dari kubus itu S pangkat 3 ya. Sisi kali sisi kali sisi. Jadi 8 pangkat 3. 8 pangkat 3 itu hasilnya berapa? 512 cm kubik. Ya. Nah, ini didapat volumenya. Kemudian ini ada 25% bagian dari kubus tersebut berada dalam air, sisanya berada di minyak. Berarti ini ada 2 zat fluida, berarti kita cari benda tercelup dalam minyak ya. PFM ya. Air dulu ya, air dulu yang 25. Berarti gimana? Yang 25 berarti
25% VB ya. Kita VB dulu lah, gak usah dicari karena nanti pusing. Berarti ini yang cari lagi V minyak. Ya, V minyak berarti sisanya 75% kan. 5% VB. Ya. Kemudian di situ ada apa lagi? Di situ ada massa jenisnya, massa jenis dari air. Nah, adanya massa jenis air, massa jenis minyak itu di soal nanti saya beritahu massa jenis air dan massa jenis minyak. Di sini saya kurang massa jenis minyaknya aja. Nah, massa jenis airnya itu kita tulis massa jenis air itu 1 GR per sentimeter kubik. Ya. Kemudian rho minyaknya 0,8 GR per cm kubik. Nah, oke. Nah, kita harus ingat hukum Archimedes tuh WB itu sama dengan FA ya, F atas kalau dia melayang atau dalam ya. Nah, WB-nya rumus dari WB-nya gimana? Rumus dari WB itu adalah rho benda dikali dengan volume benda dikali dengan gravitasi ya. Karena rumus dari berat itu kan massa dikali dengan gravitasi. Mencari massa itu rho kali dengan volume. Kemudian gaya ke atas ya, karena ini ada dua zat ya, ada air dan ada minyak, berarti kita ada gaya ke atasnya air sama gaya ke atasnya minyak. Nah, gimana tuh cara ngitungnya? Berarti di sini ya, volumenya berarti rho air dikali dengan volume tercelup dari air dikali dengan gravitasi ya, dikali dengan gravitasi ditambah rho dari minyak dikali volume tercelup dari minyak dikali gravitasi. Nah, ini kita coret-coretin aja nih. Nah, kita coret-coretin, gravitasinya kita coretin ya. Nah, ini ada tinggal rho B dikali volume B sama dengan rho A dikali dengan volume benda tercelup A ditambah dengan nah nah kita tinggal masukin doang kan ya. Berarti rho B dikali volume B ya sama dengan rho A dikali dengan nah ini FA-nya yang ini kan ya, yang ini nih 25% VB. Berarti kita masukin aja per 100 VB ditambah rho dari M dikali 75% VB. Nah, ini kita VB-nya kita bisa coret ya. Karena sama VB-nya kita coret. Oke, di sini tinggal rho B sama dengan rho A. Nah, ini 25 per 100 0,25 ya. Nggak bisa kita bikin 0,25 ditambah di sini ada rho M dikali 0,75. Nah, udah dapet berarti kita tinggal hitung aja rho karena untuk mencari massa ya, massa itu kan rho sama dengan M per V. Jadi untuk mencari karena kita udah dapat V-nya berapa, V-nya 512. Nah, kita untuk mencari masanya perlu mencari massa jenisnya dulu kan. Berarti kita harus mencari massa jenisnya dulu untuk mencari si masanya. Oke, kita langsung aja massa jenis air berapa tuh massa jenis airnya? Massa jenis airnya 1 ya, 1 dikali dengan 0,25
ditambah 0,8 dikali dengan 0,75. Oke, ini sedikit rumit perhitungannya. Berarti kita dapat 0,25 ditambah dengan 0,8 dikali 0,75. Berapa? 0,6. Hasilnya ya kita dapat ya. Hasilnya kita dapat rho B-nya. Hasilnya berapa? 1 0,8 ya, 0,85. Nah, ini sedikit rumit ya. Oke, kita langsung eksekusi aja. Berarti mencari masanya, tinggal mencari masanya aja. Nah, ini kita kan udah dapet, ini satuannya GR per sentimeter kubik. Ini. Nah, ini tinggal mencari rho, rho dari masa dari bendanya berapa. Rho B sama dengan masa B, masa benda per volume benda. Gitu kan. Berarti masa B, masa benda sama dengan rho B dikali dengan IB ya. Nah, ini sedikit sulit perhitungannya. Harus menggunakan kalkulator 512 dikali 0,85. Nah, ini sedikit susah ya. Harus menggunakan kalkulator sebentar. Oke, kita dapat hasilnya 435,2. Ini gram ya, gram. Karena dari awal kita menggunakan gram. Oke, nah ini nomor 3 ya. Ini lumayan sulit. Nah, ini lanjut lagi nih ya. Kita ke sebuah pipa kapiler. Pertama berdiameter 0,6 mm dicelupkan ke dalam metanol ya menjadi 18 mm. Apabila pipa kapiler kedua mempunyai diameter sebesar 0,8 mm dan masa jenis metanol 790 kg per meter kubik, perbandingan ketinggian kedua kapiler tersebut adalah. Oke, di sini kalau perbandingan harus dicari dulu dong ya. Ketinggian dari pipa kapiler yang kedua ya. Berarti kita di sini harus mencari tegangan permukaannya dulu. Gitu kan. Nah, ini kita ketahuin dulu aja. Diketahui ya. Sebuah pipa kapiler berdiameter 0,6. Saya langsung masukin aja ya R. Ya, R-nya berapa? R-nya itu berarti 0,3 ya. 3 milimeter. Berarti kalau dijadikan meter berarti sama dengan 0,4 0,3 maaf 0,3 dikali dengan 10 pangkat min 3 kan 3 meter. Kemudian ada lagi tingginya ya, tingginya H1, H pertama nih. Kalau ini R1 ya, R1 H1-nya berapa? H1-nya itu 18 milimeter. Kemudian kalau kita ubah ke bentuk meter jadinya 18 kali 10 pangkat min 3 meter. Oke, udah dapat. Berarti tinggal R2-nya. R2-nya berapa nih R2? R2-nya itu 0,8 mm. Bukan ya 0,4 karena itu masih diameter kita ubah ke bentuk
meter, kalau itu diameter kita ubah untuk jari-jari menjadi 0,4 milimeter. Ya. Berarti sini 0,4 dikali dengan 10 pangkat min 3 M. Dan di situ ada massa jenis etanol ya. Berarti rho-nya sama dengan 790. Ini angkanya lumayan ribet ya, menyusahkan. 3 kilogram per meter kubik. Oke, nah ini kita mencari. Nah ini karena cosnya nggak ditanyain ya, sudutnya tidak ditanyakan, berarti sudutnya kita bisa tulis saja 0 ya, karena tidak di, ditulis sudutnya berapa. Tapi saya nggak tahu, nanti kemungkinan saya bisa iseng ke kalian, saya tambahin ada sudutnya berapa. Nah di sini saya mau kasihnya 0 karena di situ nggak ada ya, 0 derajat. Oke, pertama-tama kita cari dulu gamanya ya. Kita kita pakai rumus kapiler. Kapiler berapa? Rumus kapiler H sama dengan 2 dikali dengan eh, sigma atau tegangan permukaan dikali dengan cos theta ini kan. Per rho dikali dengan gravitasi dikali dengan R ya. Berarti kan 2, berarti gimana nih mencari 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 ininya, eh, apa namanya, mencari tegangan permukaannya, berarti rho dikali dengan gravitasi dikali dengan R dikali dengan H per 2 cos ya, 2 cos. Nah kayak gini ya, berarti kita langsung eksekusi aja. Berarti hmm, kita nyari dulu ya, berarti kita masukin aja berarti ya, ini kita langsung masukin aja. Berarti ini yang pertama yang satu-satu dulu ya, yang berarti yang R1 sama H1 gitu ya. Mencari uh, sigma, gamanya dulu. Jadi kita dapat massa jenisnya, kita masukin 790 dikali dengan 10 dikali dengan R1-nya berapa? R1-nya 0,3 dikali berapa itu? Dikali 10 pangkat min 3, kemudian dikali berapa lagi? Wah, rumit ya ini. Rumit. Dikali 0,4, maaf, 18 ya, 18 kali 10 pangkat min 3. Wow, rumit sekali. Nggak lurus lagi ya. 2 dikali cos 0 ya. Cos 0. Oke, cos 0 itu 1, kita coret aja nggak apa-apa. Kemudian eh, ini dihitung ya. Nah, karena ini sulit, kita pakai kalkulator, harus pakai kalkulator untuk menemukannya. Bagi dengan 2. Oke, kita dapat hasilnya. Wow, lumayan ya, guys. Hasilnya 21.330 dikali dengan 10 pangkat min 6.
Oke, lumayan. Nah, kita udah dapat ini, berarti kita tinggal nyari H yang kedua. H yang kedua. H yang kedua rumusnya 2 sama cos. Cos berapa nih? Cos theta per kali G kali R. Nah, ini R-nya R2 berarti. Berarti 2 dikali dengan 21.330 dikali 10 pangkat min 6 cos 1 cos 0. Ini bisa coret aja lagi per rho-nya 790 ya dikali dengan 10 dikali dengan R2-nya. R2-nya berapa kita dapat? 0,4 ya. 0,4. Wow, cukup rumit ya. 0,4. Oke, langsung aja. Berarti tinggal dihitung ya. Ini dikali dulu ya. Dikali 10 pangkat min 3 nih. Oke, nah ini sedikit rumit ya. Ini bisa kita coret aja nih. Ini dijadi. Oke, kita dapat hasilnya adalah 13,5 ya kali 10 pangkat min 3. Nah, ini yang ditanya apa? Perbandingan ketinggian kedua pipa kapiler berarti bisa aja lah ya H1 per H2 ya. H1-nya berapa? H1-nya adalah 18 kali 10 pangkat min 3. Nah, kemudian sini ini M ya. Ini M. Ini 13,5 dikali 10 pangkat min 3. Nah, ini kita coret 10 pangkat min 3. Dapat 18 per 13,5. Nah, ini perbandingannya. Oke, gampang kan ya? Masih gampang lah. Pusing-pusing sedikit, gak apa-apa. Tapi ada cara cepatnya sebenarnya. Kalau kalian paham, ternyata sigma 1 sama sigma 2 tuh sama. Ya kan? Ini kan sigmanya sama nih. Kalau kita bikin bikin aja ya. Misalnya sigma 1 sama dengan sigma 2. Nah, gimana tuh? Berarti tinggal R1 R2-nya diubah doang kan? Kanan kirinya dimasukin, ya kan? Ini dimasukin, ini juga dimasukin ya. Tinggal nyari H1-nya ini kan bisa dicoret, coret, 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 coret. Nah, jadilah perbandingan gitu. Nah, kalau ada yang sadar gitu. Nah, ini saya kasih secara rumit, nggak mau kasih secara mudah karena nanti mudah kita mengerjakannya. Oke. Nah, ini yang kelima itu soal kemarin ya. Yang kelima, nanti mungkin saya bedain lagi. Nah, ini sebuah kelereng dengan garis tengah 4 cm. Jadi kita ketahuin dulu ya. Kita ketahuin dulu. Sebuah kelereng dengan garis tengah 4 cm. Berarti diameternya 4. Kita langsung masukin R-nya aja nggak apa-apa. R-nya aja berarti 2 cm. 2 cm itu sama dengan 2. Ini satuannya adalah meter semua ya. Berarti 2 dikali dengan 10 pangkat min 2 meter. Kemudian tentukan kecepatan terbesar kelereng. Nah, dicarinya kecepatan. Nah, diketahuinya itu massa jenis zat cairnya. Massa jenis zat cairnya
atau F-nya itu 120.000 kilogram per meter persegi kubik, maaf. Dan koefisien viskositas, ya, koefisien viskositasnya 40 kali dengan 10 pangkat min 3 Pascal second. Kemudian ada apa lagi? Massa jenis kelereng, ya. Massa jenis kelereng itu adalah 3000. Percepatan gravitasinya ada 10 m per s. Oke. Nah, ini udah dapat semua nih ya. Berarti tinggal kita eksekusi aja. Rumusnya ada yang masih ingat, berarti rumusnya adalah VT, ya. VT sama dengan 2/9 dikali gravitasi dikali dengan R kuadrat, rho benda dikurangin rho fluida. Nah, ini 9 dikali koefisien viskositasnya. Kita tinggal hitung aja, ya. Gravitasinya 10 kali R kuadrat, 2 kali 10 dikuadratkan. Di sini ada lagi massa jenis B, ya. Massa jenis B-nya 3000 dikurangi dengan 120, 1200 per koefisien viskositasnya 40, ya. Oke, dapat dikali dengan 10 kali 4 kali 10 pangkat min 4, kemudian dikali dengan 1800. Nah, lama-lama saya kok miring, ya. 40 kali 10 pangkat min, ya, ini. Oke, di sini kita udah ada 9 kita coret aja kali, ya, ke sini. Kita coret ke sini, hasilnya 200, ya. Oke. Nah, ini mungkin angkanya akan saya sulitkan. Jadi siap-siap aja. Oke, hasilnya berapa? Hitung, ya. Ini sedikit rumit, ya. Ini bisa kita coret, ya. 4 kali 10, 40, ya. Langsung aja coretnya, ya. Coret jadi 1, 1. Dan berarti yang ini kita bisa coret juga, ya. Iya, di min 1, ya. 1. Nah, berarti kita udah dapat nih, ya. Berarti hasilnya adalah 40 meter per second. Berarti V terbesar, ya, VT-nya adalah 40 meter per second. Nah, ini aja kali, ya. Habis sampai 5 udah selesai. Sudah, mungkin nanti dibawa aja kalkulatornya yang ada di rumah, jangan kalkulator HP, ya. Kalkulator aja, mungkin dibawa yang bisa koma-komaan, dan tidak boleh menggunakan HP nanti. Kemudian nanti ada aturan-aturan lagi yang saya pakai, ya, yang tidak saya perbolehkan. Oke, itu aja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa, ya, hari Senin untuk mengerjakannya.